Penulis berupaya menanyakan tentang siapa Ubaidillah sebenarnya. Apakah betul dia anak dari Ahmad bin Isa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Penelusuran nama Ubaidillah dalam 15 kitab nasab abad 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Hijriah. Nama Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah sangat urgen untuk dibicarakan karena keberadaannya akan menjadi tonggak struktur nasab para kabaib. Dalam banyak kesempatan penulis berupaya menanyakan tentang siapa Ubaidillah sebenarnya. Apakah betul dia anak dari Ahmad bin Isa? Namun tak satu pun jawaban yang betul-betul memuaskan penulis dan ilmiah. Yang ada hanyalah jawaban yang ngalor ngidul, ngetan ngulon, ora jelas. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengajak pembaca untuk menelusuri rekam jejak Ubaidillah sebatas kemampuan penulis. Sejak masa hidup Ahmad bin Isa abad 4 Hijriah, tak satu pun ada catatan mengenai nama Ubaidillah. Baik catatan eksternal Ba'alwi atau internal. Dengan begitu menurut hemat penulis nama Ubaidillah sejak abad 4 Hijriah sampai akhir abad 9 Hijriah belum ada satupun catatan yang menjelaskan keberadaan Ubaidillah. Tetapi ada nama baru yang disebutkan oleh kitab An-Nafah Al-Ambariyah karya Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat 880. Nama itu adalah Abdullah bin Ahmad. Dari situ kita melihat bahwa nama Abdullah telah menghilang dari radar para penulis kitab nasab selama 543 tahun, dihitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Penulis kitab An-Nafah Al-Ambariyah, Syekh Muhammad Kazim, ia sendirian tanpa referensi dari kitab nasab. Abad 10 nama Abdullah dan keturunannya mulai matang walau belum disebut Ubaidillah. Dalam kitab Tuhfatut Thalib Bima'rifati Mayyantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi wafat 996 halaman 76-77 dimunculkan pertama kali oleh Syekh Muhammad Kazim dalam kitabnya An-Nafah Al-Ambariyah di akhir abad ke-9. Nama Abdullah muncul kembali pada abad ke-10 dalam kitab Tuhfatut Thalib setelah 116 tahun kitab An-Nafah ditulis. Penulis kitab Tuhfatut Thalib mengutip pendapat Ibnu Ambah dalam kitab Umdatut Thalib. Dalam kitab Umdah itu ditulis bahwa Ahmad bin Isa mempunyai keturunan dari anaknya yang bernama Muhammad. Lalu Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi berkata bahwa aku menemukan sebuah taklik, yaitu
catatan santri pada sebuah kitab, mengaji di hadapan guru. Dalam taklik itu terdapat susunan garis keturunan Ba'alwi. Lalu tanpa di cross check terhadap kitab-kitab sebelumnya, taklik itu dimasukkan dalam kitabnya. Dari situlah mulai masyhurnya marga Ba'alwi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Abad 14 Abdullah resmi menjadi Ubaidillah pada abad ke-14 Hijriah. Dalam kitab Syamsud Dhohirah karya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur yang wafat 1320 Hijriah disebutkan dengan tegas bahwa Abdullah bergelar Ubaidillah. Kutipan lengkapnya sebagai berikut. Ini adalah fasal menerangkan anak-anak seorang sayyid yang masyhur, yaitu Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Shadiq radhiyallahu an. Ia Ahmad mempunyai dua anak, yaitu Muhammad dan Abdullah. Dan Abdullah itu dinamai pula Ubaidillah dan kunyahnya adalah Abu Alwi. Syamsud Dhohirah 51. Dengan tegas Syekh Abdurrahman Al-Masyhur menyebutkan nama Abdullah adalah alias dari Ubaidillah. Ada perbedaan antara kitab Syamsud Dhohirah dan kitab abad ke-5 yang menyebutkan anak Ahmad berjumlah 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kitab Syamsud Dhohirah menyebutkan anak Ahmad bin Isa ada 2 orang, yaitu Muhammad dan Abdullah. Ia menghilangkan nama Ali dan Husain dan memasukkan nama Abdullah. Dari 3 pemaparan sebelumnya, kita menyimpulkan betapa rumitnya penisbatan Ba'alwi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Selain nama Abdullah atau Ubaidillah yang tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa selama 543 tahun. Ketika tiba-tiba muncul nama itu pun dengan segala kelemahan yang menyertainya. Kelemahan itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah munculnya nama Abdullah pada akhir abad 9 tanpa menyebutkan referensi. Sepertinya ia muncul dari ruang hampa. Yang kedua, ketika muncul dalam kitab Tuhfatut Thalib di abad ke-10, penulisnya mengatakan menemukannya dari sebuah taklik atau secarik kertas. Yang ketiga, ketika kitab Syamsud Dhohirah menyimpulkan bahwa Abdullah adalah Ubaidillah, ya, tidak menyebutkan Abdullah yang mana, apakah Abdullah yang mempunyai anak Abdul Jadid seperti dalam kitab An-Nafah, atau Abdullah yang mempunyai anak Alwi seperti dalam Tuhfatut Thalib. Kitab An-Nafah tidak menyebut nama Alwi sebagai anak Abdullah, dan kitab Tuhfatut Thalib tidak menyebut nama Abdul Jadid sebagai anak Abdullah. Lalu disatukan dalam Syamsud Dhohirah bahwa keduanya anak Abdullah. Yang keempat, penyatuan Alwi dan Abdul Jadid sebagai anak Abdullah menyisakan masalah karena An-Nafah menyebutkan Bani Abi Alwi itu dari jalur Abdul Jadid. Sedangkan hari ini kita mengenal Ba'alwi dari jalur Alwi, yang mana nama Alwi bin Abdullah tidak disebutkan dalam kitab An-Nafah sebagai anak Abdullah. Itulah betapa muskilnya Ubaidillah atau Abdullah pada saat dicantolkan menjadi anaknya Sayyid Ahmad bin Isa. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.